kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum syaddur rihal ila al-kubur ay ila kuburil anbiya masalan ay ila kuburil salihin ay al-ulama. Bagaimana sih sebenarnya masalah hukum untuk musafir? Ini musafirnya sebenarnya jadi masalah. Kalau pergi ke kuburan sebenarnya tidak dipermasalahkan. Tidak berani mempermasalahkan orang pergi ke kuburan. Karena jelas, nahitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dulu aku melarang engkau untuk ziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarihalah. Nah sekarang permasalahannya di sini bukan hanya sekadar ziarah kuburnya. Tapi yang dipermasalahkan adalah di samping ziarah kuburnya itu adalah syaddur rihalnya. Musafir untuk pergi atau bersiap-siap sampai menggunakan kendaraan dan sebagainya untuk pergi ziarah kubur. Bagaimana pandangan ulama tentang masalah ini? Dalam fikih itu ya, selalu terjadi perbedaan pendapat ulama. Jangankan antara satu orang dengan orang lain, antara satu orang dengan dirinya sendiri bisa terjadi itu perbedaan. Sehingga ada istilahnya namanya qaul qadim. Di saat Imam Syafi'i berada di Baghdad atau Irak. Kemudian ada namanya qaul jadid di saat beliau ada di Mesir. Ini satu orang bisa fatwanya berbeda. Apalagi orangnya udah berbeda. Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, ini tiga ulama yang silsilah keilmuannya nyambung. Dalam arti kata beliau ini adalah hubungan antara guru dengan murid. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki. Apakah sama pendapat beliau? Tidak. Sehingga perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu sebenarnya hal yang sudah biasa. Termasuk di sini dalam masalah ziaratul kubur, ay syaddur rihal, musafir li ziaratil kubur, untuk ziarah kubur. Bagaimana pandangan ulama? Qala an-Nawawi fi syarhi Muslimin. Imam Nawawi, ini saya memaparkan yang membolehkan dulu. Nanti saya akan memaparkan yang tidak membolehkan juga. Imam Nawawi mengatakan apa? Was-sahihu indana. Yang sahih, ini dari kalangan ulama klasik. Was-sahihu indana, dan yang sahih menurut kami. Wa huwa alladzi ikhtarahu Imamul Haramain, dan itulah yang dipilih oleh Imam Haramain. Imam Haramain itu kalau tidak salah adalah guru daripada Imamul Ghazali, dan kebetulan beliau sepaham atau sependapat dengan Imam Ghazali. Artinya Imam Ghazali sependapat dengan gurunya Imam Haramain. Beliau mengatakan apa? Annahu, sesungguhnya syaddur rihal li ghairis salasati, musafir untuk menuju kepada masjid selain yang tiga itu, selain Masjidil Haram, selain Masjid Nabawi, selain Masjidil Aqsa, la yahrumu wa la yukrahu, tidak haram dan tidak dimakruhkan. Ini pendapat Imam Haramain dan termasuk murid beliau yaitu Imamul Ghazali. Berarti menurut beliau Imam Nawawi, dan mengutip pendapat daripada Imamul Haramain dan muridnya Imam Ghazali, mengatakan la yahrumu wa la yukrahu, tidak haram ay la yuhram, la yukrah, tidak diharamkan dan tidak makruh. Padahal ini syaddur rihal, musafir ini. Gimana hukumnya musafir misalnya menuju ke Kubah Mas, Masjid Kubah Mas? Menurut beliau tidak apa-apa musafir menuju ke badannya. Yang penting intinya, nanti di sini terjadi perbedaan pendapat ulama, ada deh. Yang penting niatnya musafir, jangan niatnya semata-mata sholat di sana. Kenapa pergi kalau ke Kubah Mas dekat kayaknya ya. Masih belum dianggap ya musafir yang qasr shalah. Karena Nabi masalahnya ke Masjid Kuba.
Oh, dari rumah beliau itu beliau sering itu ziarah ke Masjid Quba. Masjid Quba itu dari tempat beliau itu ya kurang lebih katanya saya tadi lihat di internet itu kurang lebih sekitar 5 kiloan. Masyan wa rakiban. Rasulullah pernah untuk mengunjungi Masjid Quba itu dengan secara masyan, berjalan kaki, wa rakiban, dan pernah juga mengendarai kendaraan. Nah, yang jadi masalahnya adalah syaddur rihal itu, musafirnya itu yang jadi masalah, dan musafir yang tadi qasrul shalah mungkin bisa qasrul shalah. Kalau ke Kubah maksudnya untuk sholat gimana? Niatnya semata-mata ke Kubah Mas itu hanya untuk sholat. Nah, itu yang tidak dipermasalahkan kalau sampai syaddur rihal. Kalau sampai musafir ke tempat yang jauh. Kalau di sini ke Al Istiqlal masih belum kayaknya itu sampai qasar sholat dari Pondok Cabe ke Istiqlal. Santri-santri pergi ke Istiqlal, mau ngapain ke Istiqlal? Tujuan utama ke Istiqlal apa itu? Tujuan utama hanya semata-mata sholat saja. Kalau itu masuk dalam syaddur rihal, dianggap musafir nanti, artinya jaraknya antara Istiqlal dan tempat kita sudah bisa mengqasar sholat. Oh, kita dipermasalahkan dengan hadis yang mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajidah. Tapi kalau musafirnya saja tidak masalah. Atau sebaliknya tadi, pergi ke kuburan tapi tidak ada unsur saparahnya, tidak ada saparnya, itu tidak masalah juga. Nah, kemudian selanjutnya, coba bayangkan ini, antara Imamul Haramain dengan bapaknya, namanya Abu Muhammad Al-Juwaini. Siapa? Abu Muhammad Al-Juwaini, walidul Haramain, Imamul Haramain, bapaknya Imam Haramain. Pendapat beliau mengatakan, lah ya juzu, ndak boleh itu. Antara anak dengan bapak terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ziaratul kubur, ziarah makam, tapi ada unsur syaddur rihalnya, ada unsur musafirnya. Ya, bayangkan itu hadirin ya. Imam Haramain plus muridnya mengatakan boleh, bahkan la yukrahu, tidak makruh, apalagi haram, nah makruh aja ndak kata beliau. Tetapi ternyata bapaknya Abu Muhammad Al-Juwaini, walidul Haramain, beliau adalah bapak daripada Imam Haramain, ternyata beliau mengatakan tidak boleh. Itu ulama-ulama klasik ya Dede ya. Sekarang saya akan bacakan pendapat ulama kontemporer. Karena tadi saya pertama lebih dulu membahas tentang yang membolehkan, ya saya akan membahas juga pandangan ulama kontemporer yang membolehkan. Satu saya ambil yaitu Grand Sheikh Al-Azhar. Rektor Al-Azhar atau Grand Sheikh Al-Azhar mengatakan apa? La yajuzu lil muslim ayusafira li baladin akhar min ajlis shalah. Tidak dibolehkan bagi seorang Islam untuk musafir menuju ke daerah lain untuk semata-mata sholat di tempat itu. Iyalah, ya. Cuma jadi masalah ini apakah menunjuk kepada haram atau makruh atau ya makruh tansi. Kenapa tidak boleh? Ya, sholat itu selain di masjid yang 3 itu hadirin, pahalanya sama. Oh, sholat di Masjid Al-Mukrin hadirin itu dengan sholat di Masjid Kubah Mas itu pahalanya sama dari segi sholatnya. Yang membedakan nanti perbedaannya apa? Yang membedakan adalah mungkin jumlahnya. Semakin banyak teman-teman kita atau ya jamaahnya, ya semakin besarlah pahalanya. Semakin alim orang yang menjadi imam, ya otomatis nanti semakin besar pahala sholatnya. Semakin merdu suara imam sehingga makmum menjadi khusyuk, ya semakin bagus lah gitu. Nah, ini beliau sendiri mengatakan kalau semata-mata hanya untuk sholat saja, dia musafir menuju ke daerah lain, sekali lagi hanya semata-mata untuk sholat, itu katanya tidak boleh. Dan beliau mengatakan annal hadis la yuharrimu syaddar rihal li ziyarati auliyaillah.
diharamkan untuk musafir untuk ziarah menuju kepada aulia Allah, termasuk ke kuburan. Karena yang di hadis itu tadi itu masalah sholat yang dipermasalahkan. Dalilnya mana? Oh, dalil itu yang artinya yang tidak bolehkan itu adalah la yambaghi lil musalli ayyashuddar rihal ila masjidi. Nah, ini di sini ada mengatakan al musalli, tidak sepantasnya. Ini masih kata-kata la yambaghi. Belum tegas gitu mengatakan la yajuzu, tapi la yambaghi, tidak sepantasnya untuk menghabiskan waktu, menghabiskan dana, menghabiskan tenaga untuk sholat sampai musafir harus sholat ke daerah lain. Sekali lagi, li ajli sholahnya itu yang jadi utama. Faktor utamanya hanya semata-mata untuk sholat. Bagaimana kalau misalnya kalau rekreasi? Nah ini kalau rekreasinya yang jadi utama, berarti tidak bisa untuk dipermasalahkan. Anda kemana? Ke Kubah Mas. Ngapain ke Kubah Mas? Ya lihat-lihat suasana, kemudian pemandangannya yang indah. Nah di Kubah Mas itu kan mau lihat masjid, katanya gimana sih rupanya ya Kubah terus Mas. Nah pas nanti ada waktu sholat di sana. Nah berarti esensinya di sini bukan masalah sholatnya, yang jadi masalah di sini adalah rekreasinya. Maksudnya tujuan utama rekreasi, berarti tidak dipermasalahkan. Ini beliau mengatakan la yahrumu syaddur rihal, enggak apa-apa. Musafir li ziarati aulia, untuk menziarahi aulia ilah. Dengan dalil-dalil la yambaghi lil musalli. Nah, ada kata-kata musallinya, orang yang sholat, tidak sepantasnya orang yang sholat itu ayyashuddar rihal untuk musafir ila masjidil ghairil masjidil haram, kepada masjid selain Masjidil Haram, selain Masjidil Aqsa wa masjidi, dan masjidku, maksudnya Masjid Nabawi. Ini pendapat ulama yang membolehkan. Ulama yang tidak membolehkan siapa? Ulama yang tidak membolehkan, saya ambil kontemporernya juga. Salah satu di antaranya, yaudah saya sebut yang Saudi, yaitu Bin Baz. La yajuzus safaru, tidak boleh untuk musafir biqasdi ziarati qabrin Nabi. Harus kedua-duanya ini ada. Pertama adalah ada unsur safarnya, yang kedua adalah ziaratul qabri. Ini ada dua. Harus kedua-duanya ada itu. Kalau safarnya saja tanpa ada unsur ziaratul qabri, tidak masalah. Kalau safarnya saja. Sepakat ulama, boleh musafir menuju ke Yaman untuk apa? Li talabil ilmi, untuk talabul ilmi. Tidak ada yang mempermasalahkan itu. Semua ulama sepakat, la talabul ilmi kemana aja, bisa aja. Ahli jemaah, ulama sepakat, boleh itu musafir li tijarah, bisnis. Mau kemana ini? Mau ke Cina. Loh, ngapain ke Cina? Bisnis, di sana barangnya murah-murah. Boleh? Ya bolehlah. Rasulullah itu ke Syam itu bisnisnya. Yang jadi masalah adalah pertama safarnya, nah disertai dengan qasdi ziaratil qabri atau qasdi ziarati ghairil masajidis salasah, selain masjid yang tiga. Kalau ziarah musafir ke masjid yang tiga boleh, tidak masalah. Kemudian musafir kepada untuk selain ziarah kubur boleh, atau ziarah kuburnya saja tapi tidak ada unsur musafirnya boleh juga. Saya ulang, ziarah kubur tapi tidak ada unsur safarnya, tidak ada unsur musafirnya, yang sampai boleh qasrus shalah. Apakah boleh? Boleh. Buktinya mana? Loh tadi Rasulullah ziarah ke masjid Kuba. Yaitu masuk dalam kategori qabru walidi, yaitu kubur kedua orang tua. Nah, sekali lagi hadirin, di sini harus ada unsur safarnya. Ada unsur musafirnya. Kemudian yang dimasalahkan di sini adalah ziarati qabri nabinya, yaitu ziarah kubur, bahkan kubur Nabi. Kalau tujuan utamanya katanya hanya untuk ziarah kubur Nabi, maka ada yang dimengatakan tidak boleh.
Berarti kalau kita ke Madinah gimana? Leo Madinah itu niatnya untuk sholat ke Masjid Nabawinya, atau untuk umroh setelah kita umroh ke Mekah kemudian ke Madinah, ya, niatnya untuk sholat di Masjid Nabawinya. Nah pas kita sholat ya kita ziarah. Jangan ziarahnya yang menjadi tujuan utamanya. Ini pendapat bin Baz. Beliau mengatakan tidak boleh. Alasannya apa? Dalilnya tadi itu sama. Dalilnya itu adalah la tusyaddur rihal illa salasati masajid. Tidak boleh musafir itu kecuali harus ketiga masjid. Nah, kenapa di sini tidak boleh yang lain ya? Berdasarkan hadis. Nah, ini hadis ini kemarin disampaikan juga oleh beliau. Disampaikan oleh Ustadz Mizan Qudsiyah. Hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, laqitu Abu Basrah. Aku bertemu dengan Abu Basrah. Siapa itu? Sahibah Rasulullah SAW. Abu Basrah adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Faqala li, dan beliau berkata kepadaku, kata Abu Hurairah, min aina aqbalta? Ini datang dari mana? Qultu, aku menjawab, kata Abu Hurairah, minatur. Oh, aku datang daripada Gunung Tursina, haitsu kallaballahu Musa, di mana Gunung Tursina tempat Nabi Musa bercakap-cakap atau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, kemudian Abu Basrah berkata kepada Abu Hurairah, lau laqituka, andai kata aku menemukan engkau qabla an tazhaba, sebelum engkau pergi, la zajartuka, niscaya aku akan menghalangi engkau untuk pergi. Kenapa? Karena sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW qol berkata, la tusyaddur rihal illa salasan. Nah, kenapa di sini dilarang? Andai kata dia berangkat sebelum itu, andai kata ketemu sebelum itu. Nah, dalam redaksi hadis yang lain di sana itu mengatakan minatur sallaitu fihi. Oh, aku datang dari Gunung Tursina, sallaitu fihi. Aku sholat padanya. Nah, berarti dianggap di sini oleh Abu Basrah itu pergi ke Tur itu adalah untuk sholat. Sementara tidak ada penjelasan dalam hadis bahwa sholat di Gunung Tursina itu. Tidak ada penjelasan bahwa lebih afdol begini, keafdolannya, keutamannya begini. Tidak ada. Nah, sebab itu, ya andai kata saya ketemu sebelum Anda berangkat, saya akan larang Anda. Karena ngapain kalau musafir hanya untuk sebatas sholat saja, sementara pahalanya sama, adik-adik ya, sholat di tempat kita. Misalnya ada apalagi di Madinah, kalau sekedar untuk sholat aja di Madinah aja, kira-kira begitulah. Makanya tadi hadis yang mengatakan la yambaghi lil musalli ayyashuddar rihal illa salasati masajid. Tidak sepantasnya untuk musafir untuk sholat ke tempat yang lain, min baladin ila baladin akhar, dari satu daerah menuju ke daerah yang lain, kecuali di 3 masjid tersebut. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan kemarin itu, yaitu hadis yang berasal dari Khuz'ah. Sa'altu Ibnu Umar, aku bertanya kepada Ibnu Umar, tiftura, Ibnu Umar, apakah boleh saya untuk mendatangi At-Tur? Ini bentuknya sebenarnya tanda tanya, karena panjang. Tutur, apakah aku akan mendatangi Gunung Tursina? Qala, Ibnu Umar mengatakan, da'it Tur. Tinggalkan Tur. Ya, tadi itu, nah tafsiran daripada ulama tentang da'it Tur ini adalah karena ya tujuan tadi untuk sholat menuju ke sana. Nah, inilah adik-adik pandangan ulama tentang masalah ziarah kubur. Walaupun sebenarnya tidak ada tadi disebut dalam hadisnya tentang ziarah kubur itu tidak ada. Di hadisnya kan mengatakan apa? La tusyaddur rihal. Ini ada, kalau dibaca tusyaddu berarti la-nya ini la nafi. La yang berarti tidak, bukan berarti larangan. Tapi ada ulama mengatakan la bimakna nahi. Kalau dibaca la tusyadda ya, atau tasyudda berarti itu larangan nanti. Karena harus jazam setelahnya. Kalau la nahi itu kan setelahnya jazam.
Kalau dijazamkan kan tidak nyocok. Kalau dijazamkan, makanya difathahkan harokatnya untuk membedakannya dengan yang domah, yaitu pakai la nafi. Dibaca ya. La tasyudda. La tasyudda. Nah, inilah pandangan-pandangan ulama dari semua tentang masalah ziarah makam atau pergi ke selain masjid atau musafir ke selain masjid yang 3 tadi itu. Ya. Nah, beliau kemarin itu memang tidak ada membahas tentang perbedaan pendapat. Pokoknya ya haram, artinya tidak boleh. Kalau saya netral, ada. Mahasine kebun surgan